Sejarah singkat perkembangan komputer. Pada generasi pertama, yaitu di tahun 1940 sampai dengan 1956, generasi pertama masih menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memorinya. Pada generasi kedua, yaitu di tahun 1964 sampai dengan 1971, sini mulai ada yang namanya transistor. Keunggulan dari transistor ini adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor ini, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Pada generasi ketiga ini, di tahun yang sama dengan generasi kedua, yaitu tahun 1964 sampai dengan 1971, perkembangan sirkuit terpadu mulai diperkenalkan. Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama perkembangan ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Pada generasi keempat, yaitu di tahun 1971 sampai dengan sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Pada generasi kelima, yaitu generasi sekarang sampai dengan generasi di masa depan. Komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Lalu, akan seperti apa komputer masa depan? Perkembangan komputer di setiap generasi pasti terus mengalami perkembangan, sehingga banyak melahirkan pemikiran-pemikiran mengenai kemajuan teknologi di masa depan. Secara prinsipnya, ciri-ciri komputer masa depan akan lebih canggih dan lebih murah, serta akan lebih efisien dan lebih efektif dalam penggunaannya. Hal ini berarti komputer pada masa depan akan lebih berpusat pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan interaksi antara manusia dengan komputer. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan komputer masa depan? Yang pertama adalah kontrol suara. Beberapa tahun yang lalu, kontrol suara pada sebuah komputer sangatlah terbatas. Tetapi, kontrol suara terbukti sangat membantu, terutama untuk orang dengan kesulitan penglihatan. Kini, kontrol suara tidak hanya tahu apa yang kita ucapkan, tapi juga dapat mengerti apa yang kita maksudkan, sehingga bisa menjalankan perintah-perintah yang menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu yang kedua adalah prediksi emosi. Hebat jika sebuah mesin dapat melaksanakan perintah kita. Lebih baik lagi jika bisa memprediksi apa yang kita inginkan sebelum kita perintahkan. Disitulah pendeteksi emosi atau emotion sensing dapat membantu. Lalu yang ketiga adalah prediksi gerak. Gestural sensing atau pendeteksi gerakan telah diterapkan pada komputer masa sekarang. Perangkat seperti Kinect telah menerapkannya pada bidang video game, tapi perusahaan seperti Apple mengembangkannya lebih kepada kebutuhan produktivitas. Lalu selanjutnya adalah touch surface everywhere. Peneliti di tempat seperti Carnegie Mellon telah melakukan penelitian tentang bagaimana mengubah permukaan apa saja, dari meja, kulit manusia, hingga dinding rumah, menjadi permukaan sentuh. Lalu pre-touch, ide utama dari fitur pre-touch adalah untuk mendeteksi jari tangan yang mendekati layar, dengan kemudian memicu aksi sebelum jari tersebut benar-benar menyentuh layar yang dapat mempermudah interaksi. Lalu ada brain interface. Brain interface atau antarmuka otak merupakan gagasan yang telah lama ada. Kelompok seperti DARPA telah menelusuri hal-hal mengenai antarmuka otak. Sedangkan Iron Man dunia nyata, Elon Musk, mengajukan implan teknologi Neuralink yang membuat konsumen menjadi cyborg dunia nyata. Apa saja sih spesifikasi komputer pada masa depan? Pertama, memiliki jenis input atau output yang lebih bervariasi. Contohnya, sensor. Yang kedua, memiliki prosesor berkemampuan sangat tinggi. Yang ketiga, memiliki memori yang sangat besar. Yang keempat,
dapat dioperasikan dengan baterai yang tahan lama. Yang kelima, dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang lebih alami. Yang dimaksud dengan bahasa yang lebih alami yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh bahasa manusia. Lalu bagaimana konsep komputer pada masa depan? Nah, konsep komputer pada masa depan lebih berpusat pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau AI adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri Internet of Things, IoT, dan Big Data. Contohnya, di mana AI dapat diimplementasikan. Kamera cerdas pendeteksi kepadatan volume kendaraan di jalan raya. Ini menggunakan teknologi Deep Learning Neural Network yang telah diimplementasikan pada beberapa pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam mendukung program Smart City. Contohnya seperti lalu lintas. Tidak mungkin seorang polisi harus berjaga 24 jam di tempat. Untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan ini, ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada yang namanya motor inferensi. Motor inferensi ini berkemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Lalu komputer kuantum. Apa itu komputer kuantum? Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan fenomena mekanika kuantum, sebuah cabang fisika seperti superposisi dan keterkaitan untuk mengolah data. Mekanika kuantum sendiri adalah cabang fisika yang menjelaskan bagian-bagian kecil alam semesta, misalkan mulai dari atom sampai yang lebih kecil darinya. Satuan unit terkecil dari informasi pada komputer kuantum disebut sebagai qubit, yaitu sebuah sistem mekanika kuantum yang dapat menduduki superposisi keadaan sekaligus dengan jumlah yang tak terbatas. Qubit merupakan analogi dari bit yang digunakan pada komputer digital. Sebuah qubit dapat mewakili angka 0 dan 1 atau superposisi 0 dan 1. Maksudnya, qubit tersebut mewakili 0 dan 1 secara bersamaan. Lalu, prinsip komputer kuantum. Komputer kuantum bekerja dengan cara memanipulasi prinsip fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang fisika yang menjelaskan tingkah laku objek-objek subatomik. Teori ini bermula dari teori fotoelektrik yang menyatakan bahwa cahaya tersusun atas paket-paket gelombang yang bertindak sebagai partikel dan gelombang bersamaan yang disebut foton, yang merupakan kuantitas terkecil cahaya. Kuantitas terkecil tersebut disebut sebagai kuantum. Dalam fisika kuantum terdapat beberapa fenomena, di antaranya keterkaitan atau entanglement dan superposisi atau superposition. Syarat untuk komputer kuantum bekerja. Yang pertama, dapat ditingkatkan skalanya. Qubit harus bisa ditambah terus-menerus. Lalu yang kedua, qubit harus bisa diatur menjadi keadaan awal, misalkan 0. Lalu yang ketiga, interaksi antar qubit harus cukup kuat untuk membuat keadaan logika kuantum. Yang keempat, untuk melakukan operasi dengan gerbang logika, waktu dekoherensi harus lebih lama daripada waktu pengoperasian gerbang logika. Lalu yang kelima, harus mampu membaca data. Dan yang keenam, untuk menghubungkan sirkuit komputer harus mampu mengkonversi qubit penyimpan data menjadi qubit pengolah data. Lalu yang terakhir, harus dapat menggerakkan qubit ke tempat lain dengan akurat. Teori dan fakta mesin waktu. Teori mesin waktu menurut Albert Einstein, beliau mengemukakan dengan rumus E sama dengan mc kuadrat atau energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya kuadrat. Teori yang pertama yaitu teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein adalah ruang dan waktu tidaklah absolut, melainkan relatif. Pengertian dari teori ini adalah ruang dan waktu dapat berbeda untuk setiap manusia.
Waktu juga bukan sesuatu yang bersifat statis, tetapi akan terus bergerak dan manusia akan selalu mengikuti pergerakan waktu tersebut. Penjelasan secara sederhananya adalah saat manusia berpindah posisi, maka secara bersamaan waktu pun akan mengikuti perpindahan tersebut. Einstein juga berpendapat bahwa waktu merupakan dimensi keempat yang berdampingan dengan ruang dari dimensi lainnya untuk menghadirkan ruang waktu. Atau dengan kata lain, semakin cepat manusia bergerak di dalam sebuah dimensi ruang, maka akan semakin lambat pergerakan manusia di dalam waktu tersebut. Jadi intinya, jika ingin berjalan melintasi waktu, kita harus berjalan dengan kecepatan cahaya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, kita memerlukan mesin waktu yang dapat bergerak sama seperti kecepatan cahaya. Contohnya adalah pesawat luar angkasa yang super cepat yang dapat bergerak secara secepat cahaya. Walaupun pesawat luar angkasa berkecepatan cahaya tersebut dapat diciptakan oleh manusia, ada masalah yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Masalah tersebut adalah kemungkinan akan timbulnya time dilation atau pelebaran waktu. Kutipan dari NASA mengenai time dilation adalah saat sebuah objek bergerak melintasi ruang waktu pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan bergerak lebih lambat di sekitarnya. Ilustrasi dari kemungkinan tersebut adalah seandainya pesawat berkecepatan cahaya dapat membuat manusia melakukan perjalanan yang jaraknya 40 tahun cahaya dari bumi ke suatu tempat lain, permasalahan yang akan terjadi saat kembali ke bumi adalah kita akan menemukan orang-orang yang kita kenal sebelumnya akan mulai menua ataupun sudah meninggal. Hal tersebut diakibatkan oleh waktu yang berjalan lebih lambat bagi kita, namun bagi orang-orang di bumi, kita sudah melakukan perjalanan hingga 80 tahun lamanya. Walaupun di dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat hanya membutuhkan beberapa tahun saja. Faktanya, dalam perkembangan teknologi saat ini, belum ada pesawat luar angkasa berkecepatan cahaya yang berhasil diciptakan. Pesawat tercepat yang dapat diciptakan di zaman ini adalah Apollo 10 yang kecepatannya baru dapat mencapai 11.000 km per detik. Kedua dari Albert Einstein ini adalah teori wormhole. Teori ini menjelaskan tentang media berbentuk seperti lubang cacing sebagai jalan pintas untuk menuju ruang semesta dan waktu yang berlainan. Kita ibaratkan sebuah kertas dan kita beri titik A dan titik D dengan jarak 10 cm. Kita ibaratkan kertas tersebut itu sebagai ruang waktu. Nah, otomatis ketika kita dari titik A ke titik B itu harus melewati 10 cm. Akan tetapi dengan teori wormhole ini kita tidak perlu menempuh jarak 10 cm. Kita hanya perlu melipat kertas, lalu kita pertemukan titik A dan titik B tersebut. Setelah itu, kita lubangi titik A dan titik B. Lubang ini disebut lubang cacing untuk jalan pintas menuju ruang semesta dan waktu yang berlainan. Nah, permasalahan di sini adalah kita masih belum bisa atau belum tahu bagaimana caranya melipat waktu. Permasalahan yang kedua adalah untuk membuat lubang cacing ini atau lubang wormhole ini itu membutuhkan energi yang sangat besar. Lubang cacing ini berumur sangat pendek dan perjalanan menebus waktu ke masa silam juga akan menimbulkan suatu paradoks waktu. Sebagai perumpamaan, jika manusia melakukan perjalanan ke masa silam agar orang tua kita tidak menikah dan membuat diri kita tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Pertanyaannya, jika kita tidak dilahirkan, lalu siapakah yang akan melakukan penjelajahan ke masa silam tersebut? Contoh komputer masa depan. Contoh yang pertama adalah komputer pena. Inilah yang disebut PISM. Dalam bahasa Rusianya disebut tulisan, yang sebagaimana telah diklarifikasi oleh desainer terkemuka NEC sebagai sebuah pen style personal networking gadget package.
Mereka mengatakan konsep PISM ini merupakan paket komputer pena oleh pencakupannya meliputi 5 fungsi, yaitu yang pertama, personal ID maupun password dan fungsinya sebagai identitas dari pengguna atau pemilik. Kedua, proyektor kecil akan membuat ruangan yang dibutuhkan tidak banyak. Ketiga, virtual keyboard tanpa perlu tambahan inputan. Yang keempat, bergaya pena, yaitu cara penginputan data dengan cara tulisan tangan. Yang kelima, kamera scanner berfungsi mendeteksi data serta pengguna. Contoh yang kedua, yaitu komputer meja masa depan. Baru-baru ini, perusahaan Microsoft telah membuat sebuah kecanggihan teknologi komputer dengan diberi nama Microsoft Surface, di mana terdapat kombinasi antara komputer, kamera, meja, serta touch sensitif berukuran besar yang bisa dijangkau manusia untuk berinteraksi dalam berbagai aktivitas. Seperti terobosan terbaru yang dilakukan Microsoft pada meja yang besarnya setara dengan LCD 40 inch touchscreen ini, ditempatkannya sebuah Microsoft di atasnya. Dengan sekejap, Microsoft Surface mendeteksi perangkat tersebut, kemudian menampilkan informasi perihal perangkat tersebut, serta menyarankan model lain yang mungkin saja akan dipertimbangkan untuk pengganti. Dari info yang beredar, Microsoft akan merilis komputer meja masa depan dengan harga yang telah dikonfirmasi sebesar $8.900. Contoh yang ketiga, komputer meja interaktif. Sebenarnya, kecanggihan teknologi komputer ini hampir sama dengan Microsoft Surface. Teknologi ini merupakan sebuah meja interaktif Exodex yang dapat memudahkan kita untuk melakukan kegiatan dengan virtual space. Exodex tersebut merupakan kompilasi tablet top komputer dengan layar definition high 40 inch. Penggunaan virtual object ini adalah dengan cara menyentuh dan tarik. Yang keempat, mouse masa depan yang bisa mengontrol dunia 3D. Terinspirasi oleh aplikasi dan games 3 dimensi, perusahaan teknologi Cambridge Consultants menciptakan sebuah tikus atau mouse yang mendukung program 3D. 3D memang semakin populer. Teknologi tersebut membuat navigasi atau suatu operasi tertentu menjadi lebih mudah. Para pakar dari Cambridge Consultants menyajikan konsep mouse rumah. Suatu ide menarik bagaimana kita menavigasi dan mengontrol lingkungan 3D. The Suma merupakan konsep masa depan mouse futuristik yang dioperasikan dengan cara menggenggam, kemudian mengklik, diputar hingga memperbesar layar, hanya menyentuh sisi mouse ke atas atau ke bawah dengan ibu jari. Lalu yang kelima, printer masa depan. Dalam kompetisi desain Greener Gadget, printer RITI merupakan printer eco-friendly yang akan menjadi hit marker printer komputer dengan segera. Printer RITI menggunakan ampas kopi atau teh untuk membuat printout komputer. Untuk menggunakan printer RITI tersebut, masukkan selembar kertas, tempatkan ampas kopi atau teh ke dalam casing tinta di bagian atas printer. Lalu gerakan casing tinta ke kiri dan ke kanan untuk mencetak gambar. Semuanya dilakukan tanpa menggunakan listrik, menurut laporan dari Greener Gadget. Oleh karena itu, printer RITI hanya bekerja secara manual, maka printer tersebut tidak ideal untuk proyek besar dan hanya dapat mencetak hitam dan putih. Lalu yang keenam, finger phone. Sentuhan jari di perangkat mobile dapat dipakai untuk mengetik. Tidak termasuk ibu jari, masing-masing sendi jari, dari jari telunjuk hingga jari manis, bisa menjadi 12 tombol untuk input, masing-masing 3 tombol input di setiap jari.